Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membuka market ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada rezeki, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana solusinya nih. Modal besar losdol, modal kecil apalagi ya. Gimana solusinya? Solusinya ya harus evaluasi diri ya kawan-kawan. Ini saya sambil bidik ya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini profit. Oke, alhamdulillah. Solusinya intinya kita harus evaluasi diri, jangan pernah meremehkan market lagi, jangan pernah anggap enteng dunia trading. Kemudian benahi semuanya, persiapkan semuanya dengan baik, karena di trading bukan hanya tentang teknikal saja yang harus kita pelajari, yaitu apa aja. Seperti biasa ya kawan-kawan, yang selalu saya jelasin 3 unsurnya kita harus hayati, 6 pesannya. Tujuan kita mau kemana ke trading ini kita harus paham ya. Modalnya harus dipersiapkan dengan baik. Sebelum menginjak ke modal yang besar, kita harus lewati dulu dengan modal eksperimen. Kalau di binomo kan itu modal eksperimen di bawah 1.400.000. Karena apa? Di sini open posisinya yang paling kecil adalah 14.000. Nah, 14.000 tersebut kita kan paham 1% dari 1.400.000 ya kan. Nah, paling aman secara prosedur di trading open posisi itu dari 1% dari modal kita. Nah, tentang take profitnya itu 3%. Berarti kalau 3 sesi, setiap sesi kita harus dapat 1% dari modal kita. Nggak usah muluk-muluk sebenarnya kawan-kawan. Kalau kita ingin profit banyak, ya modal kita harus besar juga, tetapi jangan hanya mengandalkan modal, karena modal sebesar apapun pasti loss dol kalau kita nggak paham semuanya. Karena seperti ini kawan-kawan nih, dari tadi saya amati terus ya. Oke, alhamdulillah profit lagi ya. Tadi ini barusan saya baru dibikin ini ya. Dari sini nih kawan-kawan, saya amati terus tuh ya. Itu dia, saya amati terus kok infonya naik tapi semakin turun gitu. Nah, beginilah trading ya kawan-kawan. Susah dibayangkan bagi saya ya. Jadi kalau nggak punya pengendalian diri udah ambiar pokoknya ya kawan-kawan. Dan di sini trader militan mengambil posisi di bagian pengendalian dirinya ya. Saya juga ya masih membenahi pengendalian diri ya kawan-kawan. Nah, pergerakan market kan kita tahu FTT reversal sideways, teknikalnya FTT reversal sideways juga ada teknikalnya sebenarnya ya. Kemudian candle rejection, cara profit di candle rejection, memanfaatkan candle sinyal, kemudian penggabungan durasi waktu, C5 nya bagaimana, candle to candle nya bagaimana. Nah, modal besar itu bukan jaminan ya kawan-kawan. Modal besar bukan jaminan, buktinya sudah ada dan kita ya, dan kawan-kawan pun mungkin sudah ngerasainnya, bahkan kebingungan mungkin, saya modal besar loss dan modal kecil apalagi. Iya, karena trading itu berhubungan dengan emosi kita ya. Itu dia. Kita di profit lagi ini sambil nunggu momen ya kawan-kawan. Trading ini berhubungan dengan emosi kita, permainan emosi, permainan pikiran, permainan skill ya, permainan disiplin, tegas, dan yang lainnya.
Kalau kita nggak menghargai tentang hal-hal yang seperti ini, insya Allah ya kita akan digambarin oleh market, mau di binary option kayak mau di forex kayak sama ya kawan-kawan. Tetapi resikonya luar biasa banget kalau di binary option. Karena apa? Karena analisanya harus akurat ya kawan-kawan. Di sini misalnya dari sini nih, contohnya seperti ini ya. Misal dari sini kita open posisi bentar ya kawan-kawan. Ini ada momen nih. Enak enggak ya di bidik? Ya, ketinggalan. Kita ambil dari sini. Misal kalau di binary option kan kita udah tahu ya kalau kita pun posisi buy ini ya, terus dari sini lahir bearish ya, kita kan loss. Tapi kalau di forex kan beda ya kawan-kawan. Misal dari sini kita open posisi buy ya, tapi candlenya ke sini turun. Nah memang dari sini kita loss, tapi ketika candlenya sudah naik, nah dari sini kemudian naik kan kita profit ya kawan-kawan. Itu dia. Makanya kalau kita paham teknikal di binary option masuk ke forex enak. Itu dia ya kawan-kawan. Masalahnya kita sudah terlanjur rusak mindsetnya, menganggap trading ini tempat pesugihan, modal sedikit tangannya dapat sekian ya kan. Salah besar ya kawan-kawan. Makanya saya prihatin banget tuh jika banyak trader yang hanya di bidik teknikalnya doang, padahal di sini banyak banget yang harus diperhatikan. Modal besar insya Allah lost doll, modal kecil apalagi. Apa yang harus kita perbaiki, solusinya apa? Kita harus evaluasi diri ya kawan-kawan. Kita harus evaluasi diri. Jika ada tayangan trading tentang menjelaskan hal-hal seperti ini ya, kita harus catat, hayati, bener apa enggak gitu. Ini mau kemana? Resistennya sudah ditembus. Harusnya ini membentuk bullish. Kalau ini bearish berarti dia mengejar support di sini.
putar haluan. Haluan tadi los ya kawan-kawan. Ketika nonton tayangan trading, kalau bisa kita jangan telan mentah-mentah ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah loss yang tadi terganti ya. Intinya persiapkanlah semuanya dengan baik lah, seperti itu ya. Ya sebenarnya kita semuanya udah tahu ya gimana menyikapi trading ini, cuman kita mungkin terlanjur sudah banyak kerugian ya, jadi nggak sabar seperti itu. Pengennya ketika trading kita bisa mengembalikan modal dengan cara kilat ya, padahal semakin kita punya pemikiran seperti itu, sebenarnya kita semakin ya terpuruk ya kawan-kawan. Itu dia, ketika kita open posisi ya, menambah nominal open posisi kita, itu kerugian kita juga sebenarnya bertambah ya kawan-kawan. Itu dia, makanya kita harus perhatikan ya. Kita mau pegang bidikan prestasi, stop loss, apa sih menunggu momen, apa sih pegang ending profit. Semua ada pasangannya. Begitu juga tentang teknikal ya kawan-kawan. Ini kok mau dikejar ya, janganlah turun ya, turun dulu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah harga. Hati-hati, habis ini jangan open posisi sell dulu. Kalau mau open posisi sell, tunggu dia naik ke atas. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah harga. Ya, ini juga sudah ditembus. Hati-hati ya kawan-kawan. Oke, di sini ya kita open posisi 5 menit satu periode ya.
Oke, alhamdulillah profit ya. Oh iya kawan-kawan, saya hampir lupa ya, kita kan sering melihat ya tayangan trading open posisinya besar-besar banget. Nah, terkadang kita ada kecenderungan ingin meniru ya, kadang kita itu ada kecenderungan ke situ ya, apa yang kita lihat kita pengen tuh meniru, tapi sayangnya kita belum punya ilmunya, hanya tahu sedikit dan hanya mengandalkan nyali, kemudian merasa bisa, itu dia. Padahal ini mudah-mudahan diingat ya kawan-kawan, padahal orang-orang yang sering kita lihat di YouTube tentang trading nih, open posisinya sekian itu mereka melewati, ya mereka mau nggak mau sudah melewati ya kan, melewati dari open posisi yang kecil dulu. Nggak mungkin kita ngangkat beban langsung 50 kg. Memang bisa sih, bisa, paling beberapa waktu doang ya kan. Nah selepas itu kita down, badannya down gitu. Sama di tradingnya, kalau kita kalau kita belum melewati dari yang terkecil dulu ya, itu sulit ya kawan-kawan. Open posisi satu klik 100.000 misal, itu sulit, mentalnya juga insya Allah kena ya kawan-kawan. Jadi ya kalau bisa kita harus bersabar melewati prosesnya step by stepnya, itu dia. Harapan kita di sini kan ingin profit konsisten. Nah yang namanya konsisten itu susah banget ya kawan-kawan, nggak semua orang bisa konsisten, apalagi profit konsisten. Paling profit sehari, 2 hari, 3 hari mungkin bisa, kesananya loss lagi. Itu dia, karena apa? Di pengendalian dirinya. Kemarin saya sudah menjelaskan, teknikal itu ada di bagian nomor 2. Yang harus kita perhatikan itu psikologi kita ya. Ilmu trading kemarin saya sudah menyampaikannya, bagi saya ilmu trading ini ilmu kehidupan ya kawan-kawan. Barang siapa yang bisa mengalahkan diri sendiri, insya Allah masuk ke trading ya berhasil. Kita harus mengenali diri sendiri di trading kawan-kawan, mengenali kekurangan kita, mengenali emosi kita, itu dia. Jangan anggap remeh, mengenali kelebihan kita di mana, kekurangan kita apa sih, itu dia dicari ya kawan-kawan. Tapi kebanyakan trader itu emosi. Oke, ini ya mudah-mudahan profit ya. Oke, alhamdulillah ya, tipis. Tapi ini masih naik ini ya. Marketnya kan udah sideways ya kawan-kawan ini. Nah jika dia naik berarti dia ngejar resisten ya, otomatis kan seperti itu. Tapi kita jangan lupa ini tekanan dari atas, itu dia. Nah ini insya Allah masih naik ngejar resisten ya kawan-kawan, masih naik ngejar resisten. Patokan kita di sini. Kalau kita yang hanya diandalin modal doang ya, jika kita hanya mengandalkan modal doang ya, insya Allah modal berapapun pasti lost doll kawan-kawan. Untuk itulah ya harus bersabar,
Di kelas privat saya selalu ya menyampaikan bersabarlah selama 3 bulan. Karena apa? Karena saya sudah menyampaikan semuanya. Walaupun saya enggak selalu ngawasin, ya kalian harus jadi pengawas diri sendiri, itu kata saya. Pelajari benar-benar, walaupun saya sudah menyampaikan semuanya, tolonglah lewati dulu semua tahapannya. Itu dia, FTT-nya, repersalnya, Sadwesnya, apalagi yang di VVIP. Kalau yang di VVIP itu saya meminta waktu 3 bulan dan tolong ikuti arahan. Kalau nggak mau ikuti arahan, mending nggak usah masuk. Itu ya kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Hanya bikin beban pikiran saya saja. Setiap orang yang ingin masuk pasti saya cat seperti itu ya. Kalau setengah-setengah nggak usah masuk. Ngapain masuk? Jangan mentang-mentang udah bayar saya. Bayar paling berapa? Bayar misal sekian-sekian, taruh 600. Sekarang kan lagi 600 ya yang di paket VIP. 600. Ya di sini nggak ada batasan waktunya ya. Sampai saya meninggal lah, intinya seperti itu. Kalau saya meninggal berarti nggak ada cat ya. Itu dia. Coba 600.000 dibagi 3 bulan dapat berapa? Per bulannya berarti 200.000. 200.000 kalian bayar saya berarti berapa sebulan? 200.000 sehari berarti berapa ya? Makanya setiap orang yang saya masuk, kalau setengah, saya omongin ya kawan-kawan, kalau setengah-setengah lebih baik jangan, nggak usah belajar bersama saya. Ngapain gitu, hanya bikin beban pikiran saya saja. Di sini saya nggak terlalu penting kuantitas ya kawan-kawan. Yang paling penting sedikit bagi saya berkualitas, karena saya paham di trading ini rumit banget. Kenapa rumit bang? Rumit ya kawan-kawan. Kalau kita udah bisa, kita pikirannya, bayangannya ke sana kemari. Kalau belum bisa, dikasih pelajaran, kita kenanya di bisa enggak, kita meluangkan waktu. Kenanya di disiplin enggak, tegas enggak dengan diri sendiri. Kalau sudah bisa, kita dihadang oleh apa? Oleh kesadaran diri. Modalnya bagaimana? Itu dia kawan-kawan. Kalau sudah bisa ya, kalau udah tahu nih semuanya, kita dihadang nih kawan-kawan. Dihadang oleh apa bang? Kerendahan hatinya. Apakah kita masih meremehkan market atau tidak? Itu dia. Oke ya, ini saya tadi kan ngomongnya ini naik ya kawan-kawan. Nah tapi kita jangan melupakan ini. Kenapa nggak bidik bang? Udah cukup ya kawan-kawan. Trading ini kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, insya Allah kita berbahagia kawan-kawan mengenal dunia trading. Karena hanya menunggu beberapa menit, kita sabar, kita teliti, insya Allah dapat profit. Tetapi walaupun kita udah punya semuanya yang dibutuhkan di trading, tapi kalau ada satu aja yang ditinggal ya, kita misal nih ingin bikin kejutan, ingin mengembalikan modal ya dalam beberapa hari, insya Allah kita ambiar di situ. Jadi kita selalu dihadang ya oleh hal-hal yang mungkin kita semuanya sudah tahu. Kita paham teknikalnya, kita dihadang oleh disiplin kita. Kita udah paham teknikalnya, kita dihadang oleh kerendahan hati kita yang tadi saya jelasin. Jadi kalau kita anggap enteng ya, aduh ya siap-siap aja. Tuh ya kawan-kawan, ini naik
Nah, ini saya tadi sudah menjelaskan, ini jangan dilupakan karena paham ya kawan-kawan. Itu dia. Tadi saya sudah ngomong ya, di sini ada tanda-tanda pembalikan arah harga, itu dia. Nah, seorang trader harus paham sampai ke situ ya. Beberapa menit ke depan itu kita harus bisa menganalisa kawan-kawan. Makanya saya sering bilang kalau di binary option teknikal kita udah punya, masuk ke forex enak ya. Misal dari sini ya, misal nih kita udah paham ya, ini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah harga. Nah, dari sini misal kita open posisi buy ya, dari sini memang turun ya, kita loss ya. Kalau belum ditutup order kita ya, insya Allah masih berjalan. Memang dari sini modal kita berkurang ya kalau di forex, tapi nah jika posisinya kayak gini ya, dari sini ke sini kita profit, itu dia. Kalau di binary option nggak bisa ya kawan-kawan, nggak bisa kita open posisi di sini buy ya, dari sini bullish ya, jadi open posisi buy, berhentinya di sini loss ya. Nggak dijelasin udah paham ya, tapi kalau di forex enggak. Kalau di forex teknikalnya harus punya, itu sih harus ya, itu harus teknikal. Kemudian modalnya di binary option ya, sebelum kita menginjak ke modal yang besar, kita lewati dulu dengan modal eksperimen. Kenapa kawan-kawan kita semuanya ya banyak yang lost doll karena apa? Belum bisa melewati modal eksperimen. Mereka berani modal besar, nggak bakalan bisa kawan-kawan, susah. Kalau bisa pun hanya beberapa orang aja, itu pun kalau pengendalian dirinya udah mantap. Itu dia ya kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Solusinya tentang modal yang besar lost doll, modal kecil apalagi solusinya ya kita harus evaluasi diri, benahi diri, tanya ke diri sendiri, saya itu tujuannya kemana di trading ini, mau apa di trading ini. Kalau pertanyaannya mau apa, tentunya kita akan mau profit. Nah, hal-hal apa aja yang harus kita lakukan supaya tujuan kita profit itu terwujud. Di sini kita ya, di trading ini mengharuskan kita belajar lagi ya kawan-kawan, rendah hati ya, harus berdamai dengan diri sendiri. Apalagi kalau kita sudah merasakan udah pernah lost doll banyak, itu perjuangannya nggak mudah ya kawan-kawan. Harus ikhlas, kita mulai lagi dari awal. Kalau untuk pemula sebenarnya enak banget ya, yang belum merasakan lost doll besar itu enak banget. Oh iya, ini orang ngomong bener nih, saya mumpung belum lost doll banyak, saya jangan sampai kayak orang lain gitu yang lost doll udah sekian-sekian. Kerugian kita di trading kalau dihitung-hitung, dikumpulin itu udah banyak ya kawan-kawan, tapi kita nggak sadar. Karena apa? Karena deposit kita nggak langsung ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Untuk itulah untuk yang pemula enak banget, persiapkan semuanya dengan baik ya kawan-kawan. Ini saya memohon ya, itu dia. Walaupun kalian nggak kenal saya nggak kenal kalian, intinya kan di sini sampean semuanya punya keluarga, punya harapan kita di sini kan profit. Nah, gimana caranya supaya kita bisa profit? Ya, caranya seperti tadi ya, kita evaluasi diri, benahi diri, kemudian tujuan kita perjelas mau kemana sih saya di trading ini, itu ya.
Nah ini kenapa naik? Karena ini ya sudah ditembus, infonya naik. Nah jawaban dari ini cuman segini ya, kita harus paham ya. Nah ini mengejar resisten ya, tetapi di sini ada area konsolidasi yang membentuk zebra ya, itu dia. Saya di sini paling kritis di poin pertama ya kawan-kawan di psikologinya, karena jika dikembangin ya banyak banget ya tentang pengendalian diri itu psikologi banyak banget. Teknikal poin kedua pun teknikal ya, kalau dikembangin banyak banget kawan-kawan, bukan hanya tentang kalimat teknikal doang. Semuanya sudah saya jelasin ya 3 poin ini, baik psikologi, teknikal, dan modal. Money manajemennya ya, kalau dijelasin secara mendetail panjang kali lebar lagi kawan-kawan, tapi sebelumnya sudah saya jelasin ya. Kemarin saya sudah kasih tahu tentang ya modal eksperimennya. Intinya seperti ini, daripada kita deposit lagi, kemudian nonton trading ya, tayangan trading nggak pernah berhenti ya, nggak ada ujung-ujungnya. Mending kalian ya, ini saya nggak ngatur ya, cuman sharing-sharing aja. Mending sudahlah stop dulu ya tradingnya, berdoa, memohon supaya dipertemukan dengan orang yang tepat, kemudian kumpulin modalnya untuk masuk ke privatnya gitu. Cari, nggak usah nyari yang free lagi, udah nggak ada ya kawan-kawan. Itu yang paling penting. Ketika kita sudah membayar harganya, kita berdoa sama yang di atas, mohon dimudahkan mempelajari ilmu trading ini. Semua elemennya kita harus miliki ya kawan-kawan. Kita harus kaitkan semuanya ya, semangat kita ya, impian kita, kemudian jangan lupa berdoa. Oke ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sharing-sharing kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan, saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila mana banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam perkataan, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.